Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang, yaitu pertama Arya Stuti Handayani, yang kedua Nurfadila Yusuf, yang ketiga Sahabudin. Kami akan berusaha menjawab soal dari Ibu, yaitu yang soal yang pertama soalnya, pasien anak berumur 8 tahun mengalami muntah-muntah, diare dan nyeri perut terutama di sebelah kiri. Berat badan anak tersebut menurun drastis 1 bulan terakhir. Pemeriksaan mikroskopik fesis pasien ditemukan 3 kali dalam 1 minggu dan ditemukan sel darah merah dalam tropozoid parasit. Apa nama parasit yang menyerang anak tersebut? Pilihannya ada A, Entamuba histolytica, B, Entamuba coli, C, Entamuba hartmanni, D, Entamuba gingivalis, E, Entamuba nanah. Entamuba histolytica adalah tropozoid, merupakan satu-satunya bentuk yang ada dalam jaringan. Amuba ini memiliki bentuk tropozoid dan kista. Tropozoid yang memiliki ciri-ciri morfologi itu ukurannya 10-60 mikrometer, sitoplasma bergranula dan mengandung eritrosit yang merupakan petanda penting untuk diagnosanya. Entamuba histolytica bentuk tropozoid terkolonisasi di traktus intestinalis dan menyebabkan destruksi jaringan dan diare berdarah. Tropozoid dari tinja disentri akut sering mengandung eritrosit yang terfagosit. Penyebab amebiasis terjadi ketika parasit Entamuba histolytica masuk ke dalam tubuh dan menetap di dalam usus. Berikut adalah cara penularan Entamuba histolytica, ada 4, yaitu pertama mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi, kedua bersentuhan dengan air, tanah, pupuk atau tinja yang terkontaminasi, ketiga bersentuhan dengan benda yang terkontaminasi, termasuk dudukan toilet, yang keempat melakukan seks anal dengan penderita anabiasis. B. Entamuba coli merupakan salah satu jenis protozoa usus yang tidak mengakibatkan penyakit dalam tubuh manusia. Parasit ini digolongkan ke dalam parasit non-patogenik parasit. Bakteri Entamuba coli yang berbahaya sangat mudah menular karena seseorang mengkonsumsi makan dan minuman yang terkontaminasi, berupa cuci tangan, setelah memegang binatang atau sesudah buang air besar, lalu menjalin kontak dengan orang lain dapat menularkan bakteri tersebut. D. Entamuba hartmanni adalah spesies amuba milik genus Entamuba dianggap non-patogenik. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi, bersentuhan dengan tanah, air, pupuk, atau tinja yang terkontaminasi, dan bersentuhan dengan benda yang terkontaminasi termasuk dudukan toilet. Entamuba gingivalis merupakan protozoa parasit pada rongga mulut yang biasanya ditemukan pada jaringan gingiva di sekitar gigi dan dengan kebersihan mulut yang buruk. Cara transmisi Entamuba gingivalis adalah melalui droplet spray dari mulut manusia yang terinfeksi. Kontak tertutup dengan berciuman dan kontaminasi gelas minuman atau piring makanan. Endolimax nana ini adalah amuba usus yang secara parasit menyebabkan usus manusia. Namun ini adalah parasit komensal non-patogen yang berarti tidak menyebabkan kerusakan yang cukup besar bagi manusia. Endolimax nana adalah amuba terkecil yang menginfeksi manusia. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, terima kasih Kak Tuti. Nomor 2 yaitu seorang pasien mengeluhkan sakit kepada bagian gusi. Setelah dilakukan anamnesa, ternyata pasien kurang menjaga kebersihan mulutnya. Pemeriksaan air liur dan usap gusi dilakukan dan ditemukan protozoa. Apa nama protozoa tersebut? Pilihannya adalah A. Entamuba histolytica, B. Entamuba coli, C. Entamuba hartmanni, D. Entamuba gingivalis, E. Endolimax nana. Adapun penjelasan dari Entamuba histolytica yang seperti yang dijelaskan tadi teman kita Kak Ari Astuti. B. Entamuba coli. Daur hidup E. coli memiliki 2 stadium yaitu bentuk vegetatif dan kista. C. Entamuba hartmanni sebelumnya dianggap sebagai ras kecil Entamuba histolytica. Morfologi D. Entamuba gingivalis merupakan salah satu jenis parasit yang menginfeksi manusia pada rongga mulutnya tanpa menunjukkan gejala klinis. Sedangkan E. Endolimax nana habitatnya lumen usus besar manusia. Jadi jawaban yang benar yaitu D.
entamoeba gingivalis. Di sini sudah cukup jelas penjelasan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Selanjutnya saya akan membacakan soal ketiga. Soal ketiga, seorang pria asal Afrika yang baru saja pindah ke Indonesia memeriksakan diri ke sebuah klinik. Keluhan yang disampaikan adalah demam, nyeri, dan pembesaran pada area ketiak. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, pria tersebut dinyatakan mengalami hepatomegali dan meningitis. Pada sediaan darah ditemukan protozoa kelas Mastigophora. Nah, pertanyaannya, apakah hospes perantara protozoa tersebut? Pilihannya di sini A. Lalat Plebotomus, B. Lalat Glossina, C. Lalat Chrysops, D. Lalat Simulium, E. Lalat Musca. Penjelasan dari setiap pilihan jawabannya yaitu A. Lalat Plebotomus. Gejala yang ditimbulkan, gejala klinisnya yaitu adanya pireksia, pembesaran limpa dan hati, serta pigmentasi kulit yang membuat penyakit ini juga disebut dengan demam hitam. Mukosa, usus kecil, dan kelenjar getah bening juga dapat diinfeksi oleh parasit ini. Gejala morfologi juga dapat diamati di bagian wajah, perut, serta kulit yang menjadi kasar. Jika infeksi berkembang dengan baik di dalam tubuh, dapat timbul pula gejala penurunan berat badan dan anemia. Kemudian B. Lalat Glossina. Dalam tahap infeksi lanjutan dari Treponema brucei pada inang mamalia yaitu manusia, parasit ternyata dapat bermigrasi dari aliran darah menuju getah bening hingga cairan cerebrospinal. Invasi jaringan tersebut menyebabkan terjadinya penyakit tidur. Kemudian morfologi lalat tsetse. Karena lalat tsetse ini adalah spesies dari lalat Glossina. Lalat Glossina yang morfologinya yaitu A. Lalat berwarna kuning, terengguli atau hitam, ukurannya 6 sampai 13 mm dengan lalat mulut tipe menusuk dan menghisap. B. Sikap sayap waktu istirahat saling menutup seperti gunting. C. Proboscis horizontal, langsing pangkalnya membulat, duri-duri lengkung pada arista antena ada 3 ruas. D. Venasi sayap nyata pada sayap terengguli muda. Siklus hidupnya, tempat perindukan lalat tsetse adalah pantai pasir dan tanah gembur dekat air. Betinanya mengeluarkan larva stadium 3 yang besar per ekornya. Kemudian C. Lalat Chrysops. Morfologinya, cacing dewasa hidup di dalam jaringan subkutan. Cacing dewasa yang hidup di dalam jaringan subkutan, cacing betinanya berukuran 40-70 kali 0,5 mm dan cacing jantan berukuran 30-34 kali 0,35 sampai 0,45 mm. Cacing betina mengeluarkan mikrofilaria yang beredar dalam darah pada siang hari atau diurnal. Mikrofilaria berada di dalam pembuluh darah paru pada malam hari. Kemudian D. Lalat simulium. Morfologi lalat kerbau atau lalat simulium yaitu A. Lalat berwarna hitam, ukuran kecil 2-3 mm, kemudian mata majemuk, antena pendek dan proboscis pendek dan mempunyai alat sebagai pisau untuk memotong. D. Badan ditutupi bulu pendek berwarna emas atau perak yang tampak sebagai garis-garis longitudinal. Dan E. Lalat simulium, lalat hitam atau lalat kerbau. Morfologi lalat rumah, tubuhnya berukuran 6-8 mm, berwarna hitam keabu-abuan dengan 4 garis memanjang gelap pada dorsal. Antenanya terdiri dari 3 ruas. Ruas terakhir paling besar, berbentuk silinder. Kemudian sayapnya mempunyai 4 vena yang melengkung tajam ke arah kosta mendekati vena 3. Glossina yang dari penjelasannya kami dapat simpulkan bahwa parasit yang terdapat ditularkan dari lalat ini dapat bermigrasi dari aliran darah menuju getah bening sehingga menimbulkan adanya pembengkakan pada ketiaknya dan dapat bermigrasi hingga ke cairan cerebrospinal otak sehingga menimbulkan penyakit meningitis. Ya, demikianlah jawaban kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.